sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi kita di Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Melinda Marpaung, Pendeta Jemaat di GPIB Immanuel Batam di wilayah Pos Pelkes Solafide, Pulau Lingka. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur padamu ya Allah, Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kasih penyertaan Tuhan yang Tuhan juga boleh berikan sampai pada hari ini. Dan kami bermohon Tuhan agar kasih penyertaan Tuhan akan terus berlanjut bahkan saat kami membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong tuntun kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kekayaan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan sabda bina umat, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru 2. Hadapkanlah bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Berhimpunlah segala bangsa bersama-sama, berkumpullah suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka terbukti benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Dia. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan tidak ada ilah asing di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah, juga untuk seterusnya akulah Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, siapakah sumber pengharapan kita di tengah kita mengalami kesesakan ataupun juga dalam pergumulan? Mungkin kita sepakat jawabannya adalah Tuhan. Tetapi tidak sedikit pula orang yang mencari pertolongan kepada yang dianggap punya kuasa dan kekuatan, sehingga orang tersebut mencari pertolongan kepada mereka. Lantas bagaimana dengan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan? Ya, kita sama-sama tahu bahwa mereka kerap sekali mencari pertolongan yang lain, tidak mencari Tuhan. Bahkan mereka pun enggan mendengar perintah Tuhan. Tetapi yang istimewanya di sini, Tuhan tetap saja menjadi Allah yang setia bagi mereka. Dalam pembacaan firman Tuhan pada Yesaya 43 ayat 8-13, digambarkan pada saat itu Nabi Yesaya ingin memberikan penekanan tentang apa yang harus mereka kerjakan sebagai umat yang telah dipilih, sebagai umat yang telah diselamatkan dari pembuangan. Termasuk dalam hal ini bangsa Israel melalui Nabi Yesaya diajak untuk harus punya keberanian, mengakui dan menyatakan siapa Allah, siapa Tuhan yang telah menebus, menyelamatkan, dan siapa Tuhan yang ada dan selalu hadir dalam kehidupan mereka sejak awal dan juga sampai kini, sampai juga selama-lamanya. Maka ungkapan aku adalah Dia, akulah Tuhan, ini dimaksudkan untuk meneguhkan pengakuan iman mereka bahwa
Ia adalah satu-satunya Allah di seluruh alam semesta ini. Tidak ada Allah yang lain baik sebelumnya maupun sesudahnya. Itu bisa kita lihat pada ayat ke-10. Ia adalah Allah yang kekal, ia juga adalah Allah yang tidak pernah berubah. Meskipun kita dan juga bangsa Israel sering berubah. Ya, terkadang kita percaya, terkadang juga kita tidak percaya. Terkadang kita taat, terkadang juga kita tidak taat. Namun kita sama-sama paham, sama-sama tahu bahwa Allah sama sekali tidak pernah berubah. Apapun yang dilakukan oleh umatnya, kasih, janji, dan penyertaan Tuhan itu tetap dan selalu ada. Namun, sahabat GPIB tidak hanya sebatas pada pengakuan, akulah Tuhan, ini juga mengingatkan umatnya bahwa Allah adalah Allah yang bersedia menyelamatkan umatnya. Di sini kita memahami bahwa tidak tergantung pada kurun waktu tertentu. Seterusnya ia tetaplah Dia, yaitu Allah yang tidak melepaskan umatnya, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Dengan demikian, kalau kita membaca pada pembacaan kita pada ayat ke-13, jika Allah bertindak apapun itu, maka tidak ada pihak maupun yang ada di alam semesta ini yang dapat menghalangi Tuhan. Dan kita pun hari ini terpanggil untuk menjadi saksinya Tuhan dan mempersaksikan tentang kebaikan, kemuliaan Tuhan itu yang sudah kita rasakan. Dan dalam hal ini bangsa Israel pun demikian dalam pembacaan kita, yaitu dari kitab Yesaya. Sahabat GPIB, Allah yang hadir itu adalah Sang Juru Selamat yang kita kenal dalam Yesus Kristus, yang kita sudah ingat, kita sudah rayakan dan nikmati kasih-Nya melalui peristiwa kematian dan juga kebangkitannya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengawali kita dan mengingatkan kita pada hakikatnya kita sebagai manusia, sebagai miliknya Tuhan dan juga umatnya Tuhan. Yang kita mau menjalani hari ini, maka yakinlah kalau kemarin Tuhan menyertai, Tuhan yang sama dan hanya Dia akan menyertai kita dan mengasihi kita. Maka janganlah khawatir akan hal apapun juga. Ia tetaplah Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan segalanya, bahkan bersama dengan kita melalui kesesakan maupun juga pergumulan hidup kita. Mari tetap berharap pada Tuhan, taruh kekuatan kita pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersukacita karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dan selalu bersedia untuk juga hadir menolong, menopang, menyelamatkan kami. Bahkan dalam gua kesengsaraan pun Tuhan selalu mengulurkan tangan-Mu. Tuhan itu selalu amat baik dan juga teramat baik. Entah pada hari ini kalau kami Tuhan merasakan berat hati ataupun berat dalam melangkah. Ataupun Tuhan kami yang pada hari ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami hendak Tuhan menyerahkan hidup kami dengan segala situasi kondisi yang kami boleh alami. Sebab kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, yang penuh dengan kuasa. Dan melalui-Mu Tuhan kami boleh mengimani ada kuasa yang sungguh dapat menyelamatkan dan memperbarui kami. Ajar kami untuk melalui hari ini dengan setia dan juga berani mengakui bahkan juga bersaksi bahwa Engkaulah Allah Juru Selamat dan kami bersukacita apapun yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kami pada hari ini Tuhan bermohon agar Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode. Khususnya Tuhan kami memohon Tuhan memberkati Departemen Inforkomditbang yang juga memfasilitasi dan juga mempersiapkan kanal ini untuk kami semua
jemaatmu dapat juga berjumpa dengan Tuhan bahkan dalam teknologi ini. Biarlah Tuhan segala pelayanan yang mereka lakukan dapat menjadi kesenangan bagi Tuhan. Kami juga bermohon agar Tuhan juga memberkati setiap gerak persekutuan pelayanan dan juga kesaksian dari gerejamu. Bahkan bagi mereka yang tengah harus masih berjuang untuk beribadah dan juga pembangunan gedung-gedung gereja mereka tempat ibadah. Ya Tuhan, kasihanilah mereka dan berkuasalah. Hadirkanlah Tuhan damai sejahtera-Mu, dan kiranya segala proses yang Tuhan juga boleh kehendaki itu juga boleh lancar dalam pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan setiap para pendeta GPIB dan tiap orang yang mencintai pelayanan dalam bahtera gerejamu ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan kesehatan, bahkan kecintaan untuk melayani Tuhan segenap hati, dan kiranya sukacita Tuhan limpahkan. Bagi kami yang juga dalam pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kegagalan, kesusahan, kesepian, kesengsaraan, kejatuhan, bahkan juga daya untuk merintis kembali, usaha untuk bangkit kembali, ya Tuhan, buatlah kami mengerti apa maksud Tuhan. Dan buatlah kami juga memahami bahwa Tuhan selalu hadir, menyertai kami. Buatlah kami juga terus mencari Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Bagi kami yang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan, kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berkuasalah ya Tuhan menyembuhkan, memulihkan, menjamah setiap bagian-bagian tubuh yang sakit. Biarlah semangat dan daya juang untuk bersama dengan Tuhan dapat selalu ada dalam detik-detik kami menjalani hidup kami. Hadirlah Tuhan sebagai pengharapan yang selalu ada, selalu baru dalam hidup mereka yang dalam sakit dan juga dalam pemulihan. Bahkan Tuhan memberkati keluarga yang bersama-sama. Berikan kesehatan dan juga damai-Mu Tuhan. Kesabaran dalam pelayanan yang Tuhan juga boleh percayakan buat mereka dalam keluarga ini. Tuhan, kami juga bermohon untuk juga setiap kami sahabat GPIB yang juga mengikuti perenungan ini. Tuhan, kami semua bersama dengan keluarga kami, hendaknya Engkau juga memberkati dan menjaga kami senantiasa dalam tiap asa dan juga keseharian kami. Biar Tuhan, kami boleh melangkah mengawali hari ini dengan terus taat, berani untuk setia dalam kehidupan kami, dan kami juga selalu menjalankan apa yang Tuhan kehendaki lewat kerja dan juga pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampunkan Tuhan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.